Halo, selamat siang dengan Kang Riki ya. Siang. Oke, boleh perkenalan diri dulu sedikit Kang Riki sekarang dari nama sama aktivitasnya. Perkenalkan, nama saya Riki Suprayogi. Kalau untuk aktivitas sehari-harinya, saya sebagai inspektor ya di mobil bekas dan sekaligus beli unit juga sih. Gitu Oke, aja. jadi sekalian jual beli ya. Jual beli ya sekalian. Oke, oke, Kang Riki ngomongin jadi inspektor, kira-kira berapa lama sih Kang Riki berprofesi sebagai inspektor? Udah Kalau berapa untuk lama berkecimpung? inspektor itu saya dari 2017, cuma kalau untuk ngolah dari jual beli itu dari 2015. Oh, lumayan lama ya berarti ya. Ya. Oke, kalau latar belakang pendidikan sendiri, kira-kira untuk jadi inspektor itu, menurut Kang Riki minimal apa? Sebenarnya sih kalau untuk jadi inspektor harusnya ya itu dari teknisi ya kayak mekanik gitu. Cuma kebetulan saya bukan basic dari otomotif, berdasarkan pengalaman aja. Karena Oke. dulu saya di mobil baru. Awal mulanya sih saya sales mobil baru. Oh, berarti Cuma berdasarkan pengalaman ya? ya berdasarkan pengalaman. Cuma kan kadang tuh di mobil baru itu suka ada trade-in unit ya, trade-in unit dari mobil lama ke mobil baru. Nah itu saya garap juga mobil bekasnya seperti itu. Oke, sedikit tentang trade-in tadi ya. Berarti trade-in itu orang yang mau beli mobil baru kan? Ya mobil Dengan baru ngejual mobil ngejual lama. mobil lamanya Oh, oke. seperti itu. Terus berarti mobil lamanya Kang Riki yang beli apa gimana? Iya seperti itu. Itu yang dulu berarti ya, Iya pengalaman. iya yang dulu. Oke, dari sana berangkat jadi inspektor sampai saat ini mau beralih ke jual beli ya. Apa Iya mungkin sudah ya? iya Sudah mulai. lagi berjalan. Sudah berjalan ya. Hmm. Nah, berarti pertanyaan berikutnya, perihal pengalaman tadi sudah terjawab ya. Iya Minimal pernah ada terlibat ya iya di apa namanya di industri otomotif. betul Ada yang mungkin sebagai mekanik, tapi kalau Kang Riki sendiri sebagai sales dulu ya. betul betul. Oke. Berikutnya, kemampuan apa aja nih yang harus dimiliki apa namanya eh, untuk menjadi seorang inspektor, misalnya bisa mengidentifikasi apa dulu atau ngecek Iya apa dulu dari gambarannya, mungkin dari betul. bagian apa. Untuk awalnya sih harus bisa nyetir dulu, jadi bisa ngerasain itu mana mobil yang layak dibeli apa enggak. Oke, udah wajib berarti ya. Wajib gitu. Terus deteksi deteksi kondisi fisik mobil juga kita harus tahu apakah mobil itu ex tabrak, ex banjir, atau ada damage damage lain yang dari mesin lah atau body, dempulan atau repair repair seperti itu. Oke. Terus penggantian panel juga kita harus bisa mendeteksi gitu. Karena itu karena bisa mempengaruhi harga jual juga seperti itu sih Berarti apa tadi di awal harus bisa nyetir, habis ya. itu bisa ngecek apa Cek eh, kondisi fisik mobil ya, berarti ya. dari body dulu ya. Betul betul Habis body. dari body kemudian. Kemudian yang paling awal tuh kita harus bisa cek ya, mengidentifikasi dari dokumen. Oh, dokumen ya, tetap ya, dokumen juga. Yang paling pertama itu dokumen, kita harus bisa cek keabsahan BPKB segala macam, karena saat-saat ini kan banyak juga ya kayak pemalsuan dokumen suka ada seperti itu. Oke. Baru ke cek fisik, Cek nomor fisik mesin, nomor rangka harus sesuai gitu. biar nggak kecolongan ya. Betul betul, karena banyak juga sih kejadian gitu. Ya belajar dari pengalaman juga sih kalau untuk identifikasi itu. Seperti Oke. itu. Adalah yang lain nggak selain itu mungkin? Ada yang terutama sih kalau untuk mobil bekas biasanya kan suka ada apa yang diturunin kilometer. Oh, Nah, diputer ya puter kalian kita dulu. juga harus bisa mengidentifikasi itu dari fisik mobil, dari kondisi kesehatan mobil juga kita harus tahu seperti itu. Oke. Nah, terus mungkin dari pajak juga berpengaruh terhadap unit yang mau dibeli gitu. Kalau pajak tuh ngeceknya gimana? Kalau pajak itu ya sekarang udah enak ya, sudah ada Sambara, kita tinggal download aja aplikasi di situ. Kalau dulu mah kita harus cek ke samsatnya langsung gitu. Selain pajak
ada lagi yang harus bisa ngecek apa gitu tadi, Ya, fisik, harus bisa mesin juga ya mungkin ya. mesin kita harus bisa identifikasi mesin apakah itu mesin rembesan, terus rembesannya itu dari posisi mana, kan ada yang kalau misalkan mobil matic apa maticnya, terus crankshaft biasanya suka ada juga, terutama mobil-mobil diesel yang paling banyak kebocoran itu. Nah, kita juga harus bisa mengidentifikasi dan memperkirakan biaya perbaikan Oke, berapa, itu ya, seperti itu. mampu mengidentifikasi biaya perbaikan juga ya, Betul salah satunya. salah satu. Ada lagi nggak, Kang Riki, apa namanya, kemampuan yang harus bisa dilakukan gitu? Kemampuan yang harus bisa dilakukan ya kita- Dasar lah paling nggak. ya paling dasar mah ya kita harus bisa identifikasi mobil ekstabrak, terutama ekstabrak yang kan ada beberapa kriteria ya, ada tabrak ringan, tabrak Oke, berat, ada kriteria lagi. ya ada tabrak yang benturan lah gitu kayak seperti itu. Oke, berarti nanti di bagian bagaimana menilai bekas tabrak, boleh nanti dijelaskan di sana lebih detail ya. Iya, Tapi secara keseluruhan ini lebih kepada kemampuan dasar apa. ya kemampuan. Terus Ada lagi mungkin yang harus bisa kondisi kaki-kaki mobil itu kaki-kaki makanya kita juga. harus mencoba coba mobil itu, dicoba jalan. ya coba jalan. Terus mampu mengecek ini sih interior, Oke. kondisi interior seperti itu. Oke, itu untuk kemampuan mengidentifikasi ya, kemampuan dasar. Kemampuan. Oke, berikutnya kalau Kang Riki sendiri, laporan itu diberikan kepada siapa biasanya? Kalau laporan biasanya ke buyer langsung. Oh, oke, berarti Kang Riki pun laporan hasil apa kondisi mobilnya diberikan ke buyer juga ya. Buyer, karena kan buyer juga harus tahu lah Pengen lihat. histori mobil itu seperti apa. Oh, Karena kan oke. kalau misalkan kita jual nggak hanya apa adanya gitu, kita juga harus teliti dalam menyampaikan informasi tentang kondisi mobil itu. Jangan sampai nanti setelah mobil terjual ada apa-apa nanti kita juga yang kena. Oke, berarti setelah ketika ada orang mau jual mobil, Kang Riki lakukan inspeksi untuk memutuskan beli atau tidak. Ya, Nah, setelah itu laporannya itu pun digunakan untuk sebagai informasi kepada Betul. calon buyer. betul. Dan apa aja yang part-part yang harus diganti juga itu bisa ya diperhitungkan kembali gitu. Oke, jadi berkesinambungan ya. Berkesinambungan. Nggak cuma buat kebutuhan sendiri ya. Betul ya. Oke, karena ada juga kan, mohon maaf nih, yang banyak pedagang yang mungkin informasinya tidak terlalu dibeberkan ya. Ya, Tapi mungkin beda-beda orang. beda-beda orang. Kalau Kang Riki sendiri baiknya disampaikan atau Baiknya disampaikan karena sudah pernah terjadi hal-hal yang tidak disampaikan. Setelah beberapa bulan baru ketahuan mobil itu damage-nya ya termasuk fatal gitu ya, otomatis kita juga harus bertanggung jawab. Nah, Oke. biar istilahnya kita nggak terjadi lagi ya, makanya kita harus terang-terangan saja seperti itu. Untuk menjaga kepercayaan juga ya. Betul, karena kan kita juga jaga brand juga ya, Oke. jaga nama baik kita juga Oke, seperti itu. itu ini ya. Oke, berikutnya kalau Kang Riki sendiri pada saat mau cari mobil nih untuk dijual berarti kan, Betul. ada alat khusus nggak untuk melakukan Ada. inspeksi? Ada. Apa aja biasanya yang Biasanya paling wajib dibawa misalnya? Paling wajib dibawa itu senter ya. Oke. Senter. Terus kalau sekarang sudah ada lah alat scanner buat pengecekan cat, ketebalan cat berapa mikron. Bahkan ada juga biasanya tuh mobil lama biasa yang dikletek tuh sampai itu jadi cat baru, itu juga bakal mempengaruhi ya. Oh, ada yang sampai dikletek? Ada yang dikletek jadi dibikin cat baru, ada yang dempulan. Tipis berarti ya hasil identifikasinya. Jadi sesuai Standar pabrik, Mas. kayak standar pabrik. Padahal itu bekas cat ulang. Itu bekas cat ulang. Wah, Tapi ini- itu kita lihat kalau sekarang tuh ada alat deteksi ketebalan cat ya, kita juga harus bisa mengidentifikasi itu dari ketebalan catnya berapa mikron gitu ya. Karena pada dasarnya itu untuk cat mobil original itu kurang lebih sekitar 8 mikron ketebalan catnya itu. Terus dempulan, kalau secara manual sih biasa pakai ketokan ya, kalau misalkan Nggak pakai alat berarti ya, feeling. nyaring, Pengalaman berarti. ya betul. Kalau misalkan nyaring ya itu masih oke lah untuk, kecuali kalau misalkan ada dempulannya kita lihat dulu
di bagian apa sih damage-nya gitu. Oke. Bahkan ada juga yang diganti panel gitu, kita juga harus bisa identifikasi. Kalau ganti panel berarti kelihatan ini kan ya, bisa nggak kelihatan malah ya. nggak kelihatan, cuma tetap aja kalau sudah ganti panel itu pasti ada bekas. Itu nggak pakai alat, itu cuma melihat secara visual ya. Secara visual aja sih. Berarti kesimpulannya center sama kalau ada pen scanner. Ya paling itu. Oke. Oke, berikutnya jenis kendaraan apa yang paling sering atau yang biasa dicek? Mungkin perihal kalau hal ini apakah jenisnya diesel atau bensin atau mungkin jenis MPV atau LCGC atau yang paling- berdasarkan kegunaan? Ya kalau paling sering sih biasanya mobil-mobil keluarga sesuai pangsa pasar di kita kan. Sesuai pangsa pasar ya. Pangsa pasar, karena kan yang paling banyak peminat itu seri-seri MPV lah. Oke. Gitu. Kalau ada juga yang beberapa yang city car, hatchback buat kebutuhan muda-mudi lah biasanya kayak gitu. Kalau dari segi tipe mesin nggak masalah ya. Tipe mesin nggak Mau dia masalah. bensin Tipe atau mesin diesel ya. Betul. Lebih ke kategori Lebih tadi. ke kategori. Karena kita kan ya segmen pasar di kita yang paling banyaknya itu sih. Berarti ini fokusnya lebih ke kendaraan pribadi yang Kendaraan diperjualbelikan ya. pribadi, betul. Kalau kendaraan lain mungkin selain kendaraan pribadi ada? Kendaraan lain sih paling juga pick up seperti itu sih buat usaha. Tapi lebih ke ini ya, dari segi status kepemilikan bisa kan ada yang plat kuning ya, plat merah itu gimana? Itu enggak, kita enggak ngambil karena itu kan khusus biasanya kalau untuk pengambilan plat merah itu secara lelang biasanya internal itu. Oh, oke. Dari pemerintah sendiri. Tapi jarang ya. Jarang. Oke. Ya. Oke, berikutnya pertanyaannya kalau dari segi tahun sendiri nih, Kang Riki biasanya yang paling sering dicek atau dicari itu tahun berapa sih? Kalau tahun itu ya rata-rata dari 2008 ke atas ya. Kita nggak bisa ini karena kan banyak juga tuh untuk segmen-segmen pasar. Segmen pasar, sebentar ya. Oke, untuk tahun tadi ya. Kalau untuk tahun sih kita juga ambil ya tahun 2006 sampai 2022 sekarang gitu, asalkan ya harganya masuk aja. Pertimbangannya harga tadi ya. Pertimbangannya harga, kalau harganya masuk ya kenapa enggak gitu. Tapi paling nggak tahun 2006 ke atas. Ya betul. Karena bawah itu mungkin susah dijual kali ya. Ya justru dijual. Justru terjual juga. Justru terjual juga. Cuma sekarang ya lagi musimnya juga sih. Lagi lumayan lah penjualan mobil-mobil lama. Oke, berarti untuk tahun sendiri mungkin yang paling sering tahun muda, tapi yang tahun lama juga nggak masalah asal Nggak kondisi. masalah, asal kondisi Sama bagus. apa harga tadi ya? Sama harga ya. Seperti itu. Oke, itu untuk tahun. Berarti nggak terlalu masalah ya. Iya. Tahun berapapun nih. Berikutnya ada kriteria tertentu nggak? Baik itu ketika Kang Riki mencarikan orang mobil ya kan, atau untuk Kang Riki sendiri nih untuk dijual kembali. Kriteria tertentu kayak mungkin entah pajaknya harus seperti apa, jarak tempuh, atau ada pertimbangan sendiri nggak kalau dari Kang Riki nih? Ya, kalau untuk pertimbangan awal sih ya kita lihat kilometer kalau untuk yang 2000 ke atas ya, 2010 ke atas. Jarak tempuh ya Jarak berarti. tempuh, terus dari kondisi fisik mobil juga bisa mempengaruhi, terus dari segi pajak, terus dari segi kepemilikan, karena kan kalau kepemilikan kendaraan biasanya kalau yang lama-lama tuh suka diblokir ya. Karena kan ada kepemilikan kedua, otomatis pajaknya lebih tinggi gitu. Kadang mobil juga kan kita juga harus bisa ngecek bahwa mobil itu pajaknya diblokir apa enggaknya, karena buka blokiran juga lumayan sih dipertimbangkan. Itu juga jadi kriteria. Kalau part sendiri gimana? Kalau untuk part sendiri sih ya sama, itu juga kita juga harus bisa identifikasi ya part-part yang harus digantinya ya part mahal atau yang biasa-biasa aja sih. Biasanya diminta dikembalikan ke original atau gimana? Ya ada yang minta dikembalikan Atau nggak masalah kalau Kang nggak Riki sendiri? masalah. Mau dia part ori atau custom nggak jadi masalah? Nggak jadi masalah. Oke, balik lagi ke beda-beda kebutuhan. Beda-beda kebutuhan gitu. Oke.
Itu untuk kriteria tadi berarti dari pajak, jarak tempuh, kemudian kepemilikan ya kayak tangan pertama, kedua dan berikutnya. Betul. Terus diblokir ya tadi mungkin lebih ke Betul. progresif ya. Progresif ya. Sama terakhir kondisi part ya. Kondisi part. Ada yang lain kan jadi pertimbangan umum? Warna juga. Oke, warna ya. juga pengaruh. Ya, dari awal ya Ya. nyari yang ini ya. Betul. Oke, itu berarti lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, tadi ngomongin warna dulu deh sebelum merek. Warna teh, kenapa boleh diceritakan warna itu? Kalau untuk warna Paling sering mungkin apa? ya, kalau warna biasanya itu mempengaruhi purna jual juga. Sebelum dari mobil bekas gitu ya, dari mobil baru juga itu pengaruh warna. Karena kan ya rata-rata orang itu ngambil warna umum ya, karena kemungkinan ya kebanyakan sih si konsumen itu setelah 5 tahun itu mobil ganti, dan warna juga mempengaruhi harga jual. Karena kan orang rata-rata carinya yang umum-umum aja, kecuali yang anak-anak muda. Warna umum kayak gimana? Warna umum tuh warna putih, hitam, abu-abu, silver gitu. Kalau warna-warna lain biasanya kalau untuk purna jual kurang bagus, itu harganya lebih rendah. Oke, itu untuk warna ya. Untuk warna Oke. paling banyak dicari itu ya antara warna putih, warna hitam sih. Oke. Itu untuk warna. Kalau merek sendiri gimana Kang Riki? Kalau merek yang paling sering sekarang tuh? Kalau yang merek itu kebanyakan sih Toyota ya, Toyota Honda sekarang. Oke, masih paling banyak nyari ya. Paling banyak nyari. Ya, karena lagi terutama Toyota sebenarnya kalau untuk spare part sama-sama aja sih, cuma ya trennya Toyota kan lebih awal ya masuk Indonesia. Masyarakat sudah termindset dari awal tuh Toyota gitu, meskipun ada mobil kompetitor lain gitu. Ini paling banyak sih yang dicari Toyota, antara Toyota dan Honda. Kalau merek-merek yang di luar itu, misalnya yang CBU, baik Eropa, Amerika, itu nggak banyak ya? Nggak banyak, oke. nggak banyak. Tapi ada juga yang nyari gitu. Dan ke harga juga biasanya lebih berbeda ya, masih lebih rendah biasanya kalau untuk mobil-mobil Eropa. Harganya? Ya, karena partnya juga. Harga mobil bekasnya berarti ya? Iya, harga mobil bekasnya jauh lebih murah. Karena partnya juga mahal. Alasan murahnya karena partnya mahal ya? Betul, biaya perawatannya lebih mahal. Oke, berarti masih dirajai pabrikan Jepang. Pabrikan Jepang. Toyota Honda masih teratas. Iya. Oke, itu untuk merek. Kalau ini masuk ke inspeksinya nih. Tadi kan udah sempat diceritain secara gambaran, ngecek dari dokumen dulu ya, apa aja. Kalau gambarannya nih, urutannya apa aja kalau Kang Riki sendiri ketika melihat mobil mau dicek, baik untuk dibeli atau nyarikan orang gitu. Dari ngapain aja dulu, step aja sih, nggak harus detail, nanti detailnya diceritakan di pertanyaan berikutnya. Step dalam hal inspeksinya gitu ya. Checkpointnya gitu. Checkpointnya. Kalau untuk awal pertama sih ya cek dokumen biasanya. Sesuai dengan Kang Rikinya aja. Ya, STNK, BPKB, terus faktur. Oke, terus berarti dokumen dulu ya. Ya, dokumen dulu yang paling utama. Terus cocokin dulu antara nomor mesin dengan nomor rangka. Oke. Gitu, barulah kita cek ke fisik mobilnya gitu. Fisik itu dari dalam, luar apa gimana? Dimulai dari luar dulu, eksterior, apakah mobil itu banyak repair atau repaint, terus dicek apakah mobil itu pernah kena accident gitu. Oh, karena repot nanti Ya, betul. benerinnya ya. Ya, dan kita lihat dulu misalkan nih si mobil itu nggak kelihatan bahwa mobil itu bekas accident, kita bisa deteksi part-part yang baru digantinya. Kalau part tabrak di depan gitu ya, kayak bullhead itu sekarang udah murah sih diganti gitu, tapi kita kelihatan kalau misalkan si part itu udah diganti. Berarti diurutkan tadi cek dokumen, cek eksterior ya? Ya, cek eksterior baru kemudian cek bekas banjir, bekas tabrak tadi ya? Bekas tabrak, terus ke interior. Oke, cek interior dari aksesorisnya apakah masih fungsional atau enggak gitu. Terus dari kebersihan interior juga. Biasanya kalau untuk ketemu mobil-mobil ex banjir itu dari
interior ya biasanya ada di soket-soket kabel tuh suka ada bekas lumpur atau Oke. kalau nggak karat yang di bawah jok gitu atau di pedal Oke. kelihatan. Terus dari aroma pas kita masuk mobil juga udah ketahuan. Rata-rata sih kalau untuk mobil yang udah kena banjir itu agak lembab dan bau. Oke, cek interior berarti masih di interior. Ya, di Habis itu ngecek apa ada poin lagi yang dicek secara ini? mesin sih, Mesin. terus kalau misalkan manual ya kupling, Oh, ini ya apa namanya? Pedal-pedalnya. pedal, terus maticnya juga kita harus cek. Transmisi, Ya, responsif atau enggaknya seperti itu. Itu aja berarti ya secara Ya, keseluruhan. itu aja. Oke, gambarannya berarti pertanyaan berikutnya nih untuk dokumen tadi sempat disebutin. Kalau dokumen itu Kang Riki sendiri ngecek apa aja sih di dokumen? Kalau dokumen itu ngecek keabsahan ya biasanya dari fisik, kertas dokumen. Kalau misalkan di BPKB itu kelihatan ada yang dipalsukan apa enggak gitu ya. Terus antara kecocokan antara fisik dengan dokumen biasanya kalau misalkan itu suka ada perbedaan juga kalau misalkan si mobil itu pindah tangan apakah sudah beres apa enggak gitu ya. Ada Beres apa nih? BPKB gantung, BBN gantung. BBN gantung. Nah, seperti Oke. itu juga biasanya pengaruh sih karena saat kita jadi ambil ya pasti ada keluar biaya juga. Itu kalau dokumen. Ya kalau Ada lagi yang dicek di dokumen? di dokumen ya faktur kita cek, terus dicocokkan antara faktur sama pemilik awal kan. Kalau di faktur itu dicocokkan sama BPKB, terus STNK juga ya apakah itu STNK duplikat atau masih bawaan, seperti itu sih kalau dokumen mah. Berarti lebih ke keabsahan ya, keaslihan Iya. administrasinya. Betul, Oke. karena itu sih hal yang utama. Nggak terlalu detail ya, tapi yang penting keabsahan tadi ya. Keabsahan ya. Oke. Untuk dokumen ada lagi? Kalau dokumen Secara ya keseluruhan? kalau untuk mobil-mobil Eropa biasanya suka ada FOMA. Nah, iya betul itu FOMA mobil itu harus yang build up ada, ya berarti ya? Build up itu yang build up. Seperti itu. Oke. Itu untuk dokumen ya. Termasuk di dokumen ada ngecek yang lain? Dokumen paling itu aja sih. Oke. Kecocokan antara fisik dan dokumen harus dicocokkan. Disamain ya semua ini. Disamain semua. Oke, itu untuk cara menilai dokumen. Kalau berikutnya nih, cara Kang Riki menilai mobil bekas tabrak tadi udah diceritain sedikit nih. Detailnya apa aja sih yang dicek? Kayak misalnya ada yang bilang harus cek silen dulu atau apa gitu. Kalau Kang Riki sendiri mobil bekas tabrak tuh ngeceknya atau menilainya kayak gimana? Kalau mobil bekas tabrak sih tergantung mobilnya juga apakah tabrak ringan, tabrak berat. Biasanya kalau untuk tabrak ringan itu nggak akan kelihatan karena pasti itu sudah di repair dan kelihatannya kalau misalkan posisi di depan biasanya kita cek itu silen dari kap mesin, apakah kap mesin itu bekas bongkaran apa enggak gitu. Terus untuk yang berat biasanya ke dalam itu kayak bullhead kena sampai ke afronnya, kita juga harus bisa identifikasi gitu. Itu cara ngecek bekas Kalau untuk tabraknya. samping sama kita juga cek dari baut atau yang ini engsel kayak gitu. Kalau misalkan pintu yang kena gitu, Oh, yang samping. kita juga harus bisa identifikasi gitu. Terus apalagi ya, kaca, apakah kaca masih original apa Oke, merek ya berarti ya. merek ya, karena lumayan lah kalau untuk penggantian kaca itu. Terus kalau misalkan di belakangnya kita cek aja di bagian-bagian spot weldingnya, kita buka aja karet-karet itu. Kalau misalkan nemu yang udah repair itu pasti ada bekasnya sih, dan pasti ketahuan gitu. Bekas repairnya ya. Bekas repairnya meskipun sudah diperbaiki juga. Berarti jam terbang juga yang ngaruh ya. Ya betul. Kebanyakan mengeceknya secara visual berarti ya. Secara visual. Dan Kalau dari segi bentuk tadi spot welding sudah ya. Kalau bentuk sendiri gimana? Ada perubahan bentuk misalnya ketika ada bekas tabrak? biasanya ada gelombang-gelombang dikit, terus dari presisi antara nut part antara
fender. Oh iya iya, seperti jarak itu, antar panel ya berarti ya, kerenggangannya. jarak antar panel juga itu pasti ketahuan, ada singkang atau geser dikit lah seperti itu. Oke, patut Ketahuan. dicurigai. Nah, patut dicurigai. Makanya kita kalau identifikasi itu jangan hanya satu aja, misalkan pintu aja. Enggak, kita harus ngecek itu bagian dalamnya gitu. Oh, kayak berarti Ya, tujuannya untuk sampai separah apa gitu ya ya? separah apa accident itu. Kalau misalkan bagian nyamping biasanya ada yang nyerempet itu kita diurutnya dari awal, nyerempet parah ya. Dari mulai depan sampai belakang kita identifikasi seperti itu. Sejauh Terus tahu apa ya? sejauh apa ini baretnya. Efeknya gitu ya berarti ya? seperti Oke, itu untuk bekas tabrak ya. Ya, kalau kalau untuk identifikasi yang tabrakan berat itu ya karena kan mobil-mobil sekarang itu konsepnya keras body konsep ya, bisa ini gitu apa bahan-bahannya juga nggak terlalu keras gitu. Itu banyak part-part yang jual gitu untuk diganti kayak apron atau fender samping itu bisa diganti juga. Itu bisa keidentifikasi dari apa, bukaan atau bongkaran baut, bekas baut atau kotokan segala macam. Kita juga harus bisa memahami itu. Oke, itu untuk ngecek bekas tabrak ya. Ya, Oke, ada lagi kan untuk bekas tabrak? ya paling itu sih intinya ke sealant sama kondisi fisik aja sih. Oke, ada perubahan bentuk Ada fisik ya. perubahan bentuk fisik. Meskipun udah dibenerin ya, Ya, tetap kelihatan. betul betul. Oke, itu untuk bekas tabrak. Kalau identifikasi atau menilai mobil bekas banjir gimana, Kang Riki? Kalau identifikasi mobil bekas banjir, kita lihat dulu apakah itu banjir ringan ya. Kalau banjir ringan biasanya kita cek dulu di bagian area mesin. Area mesin biasanya kan di situ ada bahan-bahan yang kayak glass wool ya, kayak karpet gitu. Itu bisa ketahuan naiknya itu si lumpur sampai mana gitu. Terus dari baut-baut yang di area mesin itu karatnya karat seperti apa? Apakah karat korosi karena oksidasi atau karat karena ini apa bekas-bekas air hujan atau air apa gitu? Karena kan asamnya kalau kalau air hujan atau air-air yang bekas banjir itu biasanya ke karatnya lebih cepat gitu. Terus dari kondisi mesin juga kita dibuka aja di sticknya itu apakah ada endapan, kan endapan lumpur. Biasanya yang udah bercampur air itu si oli itu kayak coklat lah kayak gitu, busa kayak gitu. Terus identifikasi ke banjir berat itu biasanya kita lihat di panel-panel dalam nih, bagian dalam Interior ya. interior gitu. Dari karpetnya, terus dari plafon juga kan ada misalkan yang kerendam semuanya gitu. Kita juga harus identifikasi. Oke, untuk cek bekas banjir ya, cukup tadi berarti dari ruang mesin ya, dari depan. Ruang mesin. Kalau interior mah ya mbak, ya intinya sih ada karat Karat ya paling menonjol ya. sama lumpur-lumpur. Kebanyakan yang paling banyak muncul tuh karat ya. Karat betul. Oke, berarti berikutnya kalau di eksterior tadi udah sempat diceritain. Di eksterior itu yang dicek apa aja? Tadi kan ada baret ya misalnya, atau mungkin ada scratch atau apa, penyok mungkin. Kalau Kang Riki sendiri di eksterior tuh yang dicek apa aja? Yang udah diceritain tadi masalah jarak panel ya. Ya, jarak Itu panel, untuk bekas tabrak. terus Tapi yang lain gimana? ketebalan cat juga, apakah si panel itu sudah pernah di repair, dempul atau ini apa? Ya dempul apa diketrik gitu. Biasanya suka ada ketokan juga, tergantung damage-nya parah apa enggaknya gitu. Paling itu aja sih kalau untuk pengecekan itu mah, catnya apa pernah 2 kali atau masih original, itu bisa mempengaruhi harga juga sih. Oke, itu untuk di luar berarti ya. Kebanyakan cek bekas repaint ya. Repaint ya. Oke. Repaint. Kalau di interior secara ini detailnya ngapain aja, di menilainya apa aja yang Kalau dicek? menilainya sih interior itu kebersihan terutama. Jadi kesan kita pas masuk mobil itu pasti kerasa lah, meskipun acak-acakan banyak barang yuk, kalau misalkan terawat interior itu ya kelihatan lah. Kalau misalkan bekas banjir ya pasti bekas banjir terus sudah dibersihin itu pasti ketahuan sih.
kayak bawa apa atau mobil bekas di salon. Terus fungsional ini apa elektrikal, kita Oke. cek dulu fungsi apa masih berfungsi atau enggak. Berarti kalau di electrical ini lebih tombol-tombol juga ya? Ya, tombol-tombol itu, tombol-tombol aksesoris yang ada di mobil aja. Oke, Kita itu operasikan semuanya, apakah masih normal apa enggak gitu. berarti pas masuk pengecekan interior tuh dilihat ya dari segi bentuk visualnya, bentuk fisiknya kayak Visual, gimana, ya, betul. sampai ngecek fungsi tombol-tombol ya. Iya, iya. Oke, berikutnya nih transmisi, Kang. Hmm. Kalau transmisi sendiri gimana? Apa namanya, detail pengecekannya seperti apa, baik manual maupun matic? Kalau untuk transmisi manual itu kita cek di responsif ya, semua urutan-urutan transmisi itu kita harus bisa cek detail, mulai dari tuasnya, terus apa sih namanya, koclak apa enggak gitu ya, kayak gitu biasanya suka ketahuan. Terus kalau misalkan matic itu biasanya ada matic yang jeduk karena karakter, ada yang matic delay karena karakter, seperti contoh-contoh mobil yang menggunakan transmisi AMT kan biasanya suka seperti itu. Tapi kalau untuk matic biasa ya kita ceknya sih jeduk delay aja, jeduknya. Terus CVT juga kan, matic itu ada beberapa kriteria ya. AMT sebenarnya itu AMT itu mobil manual cuma pakai ini apa namanya, ekuator Oke. ya, jadi kayak inilah manual dimatikin gitu ya. Terus matic konvensional yang pakai gigi sama matic CVT itu karakternya beda-beda, cara pengecekannya kita juga harus tahu gitu. Oke. Jadi itu. Kalau mesin, Hmm. secara detail mesin tadi sudah diceritain sedikit ya. Tapi detailnya mesin itu Kang Riki ngeceknya bagaimana, menilainya? Kalau untuk mesin ya kita dengerin dulu karakter mesin, karena kan ada beberapa mobil juga mesin kasar. Memang itu memang bawa dari pabrik. Kita juga harus bisa identifikasi itu gitu. Ya kita cobain aja, nyalain dulu mesinnya. Terus kita lihat lah fisik mesin, apakah ada rembesan apa enggak. Terus apa, dibuka aja si tutup mesinnya ketika mobil nyala ya, apakah keluar asap atau enggak gitu. Terus ada endapan oli atau kerak gitu ya. Biasanya kalau kerak-kerak itu tergantung oli sama tergantung perawatan juga. Bahkan ada mobil-mobil baru yang sudah berkerak itu jadi karakter olinya memang seperti itu ya, nggak masalah. Kecuali yang bermasalah, biasanya kalau bermasalah itu mobil bermasalah diakalin gitu ya, itu pasti ketahuan. Biasanya kan banyak juga yang nakal-nakal gitu ya, seperti mesinnya halus nih gitu, ternyata itu mesin bermasalah, itu banyak juga yang kayak gitu. Terus dari keluar asap dari mesin itu pasti mesin bermasalah. Oke. Ya, intinya kita harus bisa identifikasinya, dimulai dilihat dari fisik sama dicobain. Oh, dinyalakan ya? Dinyalakan. Dicobain. Ya, dinyalakan. Oke, itu untuk mesin ya berarti. Nah, tadi juga di awal sudah sempat mention atau nyinggung masalah endapan ya. Ya, ya. Itu juga berpengaruh ya. Berpengaruh. Dicek juga ya masalah endapan. Bukan hanya bekas banjir berarti ya endapan itu ya. Iya, bukan bekas banjir juga. Maksudnya ya perawatannya kurang bagus. Oh, oke. Ya, pergantian olinya telat itu juga gitu. Oke, itu untuk mesin ya. Iya. Oke, berikutnya kalau kaki-kaki. Kalau Kang gimana menilainya kalau kaki-kaki itu ngecek detailnya apa aja? Kalau cek detailnya kaki-kaki sih harus dicoba dulu sih kalau untuk mesin. Oh, lebih ke dicoba ya? Dicoba. Terus Jalan. kalau misalkan fisik kita lihat dulu apakah di bootnya ada kebocoran atau robek, kayak karet-karetnya gitu kan, suka ada yang udah rusak atau keras gitu. Enaknya sih dicoba kalau untuk di kakinya. Termasuk roda dan Ya. yang lain itu dicoba juga. Dicoba juga. Oke, berarti untuk kaki-kaki Kang Riki sendiri lebih memfokuskan pengecekannya dicoba ya di jalan. Dicoba, bisa di ini sih. Nanti yang diidentifikasi apa aja kalau pada saat jalannya? Kalau identifikasi bunyi biasanya. Bunyi, oke. Bunyinya sebelah mana pasti akan kerasa. Oke.
terus handlingnya kayak gimana itu pasti Handling. ya Oke. Itu untuk kaki-kaki ya. kaki ya. Nah, kalau odometer sendiri tadi udah sempat disinggung nih. Cara untuk menilai apakah itu asli atau enggak, odometer atau jarak tempuh itu gimana kan? Jarak tempuh kalau misalkan itu si mobil tidak ada track record dari servis ya, kita berusaha harus cari tahu di bengkel-bengkel resmi terdekat, kita tracking aja. Kalau sekarang masih udah enak ya untuk mobil-mobil sekarang mah, tinggal by phone aja mana yang terdekat, bengkel pasti itu data pasti ada gitu. Oh, nggak mau ini kalau kari Kalau untuk fisik ya fisik pasti ketahuan, fisik awalnya di tracking situ dulu. Oh, awalnya ya. Ya awalnya tracking situ dulu, kita tanyain. Biasanya kalau pas tracking itu kita caranya gimana? Ngasih nomor plat kah atau nomor apa? plat. Oh, nomor Kita kasih polisi. nomor plat ke service center bengkel resmi. Apakah pernah ada apa? Meskipun udah lama nggak di situ juga pasti data recordnya pasti ada. Oke, baru kemudian ke fisik. Fisik kalau misalkan putaran itu kelihatan. Kita lihat dulu dari setirnya apakah melintir atau udah aus. Terus misalkan nih isi kilometer masih rendah tapi setirnya udah aus atau melintir, itu kemungkinan diputar. Terus dari pedal gas kita harus bisa mengecek apakah sesuai apa enggak gitu dengan kondisi kilometer, karena kan pada umumnya untuk normalnya itu setahunnya 10.000 Oh, rata-rata ya. rata-rata 10.000 kalau untuk mesin Jarak tempuh. jarak tempuhnya. Dan bahkan juga kalau untuk putaran biasanya nggak jauh-jauh dari situ gitu, nggak jauh dari yang asli di itu kalau misalkan mobil yang tahun muda gitu. Oke. Saya sering menemukan gitu ya mobil-mobil yang sudah di turunin odometernya gitu. Terus tergantung mobil sih biasanya kalau untuk pengecekan itu, misalkan mobil muda ternyata bannya udah diganti, itu patut dipertanyakan juga. Oh, tahun ban juga ya. Tahun ban juga kita harus bisa cek gitu. Ada kaitan berarti ya Ada antara kaitan. tadi apa? Record service ya. Iya, Tahun ban sama apa tadi fisik ya. fisik ya, Oke. seperti itu. Itu untuk mengecek keaslian odometer. Berikutnya nih grading ya atau pengklasifikasian. Kalau Kang Riki sendiri ada kategori khusus nggak? Misalnya grade apa, grade 1, grade 2 atau grade A, grade B, grade C? Kalau ada sih. Boleh diceritakan grade A misalnya. Kalau grade A biasanya tahun-tahun muda ya, mobil nggak jauh dari tahun-tahun sekarang gitu biasanya. Kilometer masih rendah, terus fisik masih full original, itu track record ada, pajaknya panjang, terus kelengkapan dokumen sama kelengkapan yang lainnya itu masih ada. Itu yang grade A. Itu yang grade A. Tabrak Kalau- banjir juga bebas. Kalau tabrak banjir bukan termasuk grade A itu. Udah pasti ya berarti ya, Udah tetap ya pasti. otomatis ya. Iya, otomatis. Kalau grade B Kalau grade B itu biasanya yang mobil-mobil 5 tahun ke belakang, kilometer juga masih sesuai dengan recordnya gitu ya, sesuai dengan tahunnya juga. Ya dari perhitungannya dari situ sih per 1 tahun itu 10.000 gitu. Oke, kalau Kang Riki lebih banyak grading itu di kilometer ya. Salah satu poin utamanya, sisanya yang lain mengikuti. Iya, yang lain mengikuti. Kalau grade C? Kalau grade C biasanya mobil-mobil yang banyak damage-nya, banyak perbaikan, terus pajak, ya tabrak nyundul itu bisa dikategorikan grade C. Kalau kilometernya nggak begitu berpengaruh ya. Kalau kilometer mah iya berpengaruh kalau grade C. Grade C kilometernya lebih ke berapa biasanya? Biasanya kalau grade C itu ya misalkan ya aturannya itu per setahun 10.000. Biasanya kalau grade C itu nambahnya 5.000 biasanya. Oh, Kalau oke. untuk Lebih ya berarti ya. lebih Di dari- atas rata-rata. Di atas rata-rata. untuk grade C. Oke. Kalau grade D? Kalau grade D itu mobil yang bekas banjir, bekas tabrak, banyak damage ya sih. Banyak damage. Nah, PR ya. banyak Oke. perbaikan.
Itu untuk grade D. Oke, pertanyaan terakhir nih, Kang, perihal apa namanya estimasi biaya perbaikan. Itu biasanya Kang Riki caranya gimana mengestimasinya? Kalau untuk estimasi perbaikan biasanya kalau misalkan di body kita hitung per panel aja. Biasanya Oke. rata-rata itu per panel untuk body doang ya, kayak perbaikan cat atau apa itu sekitar 600.000. Itu harga minimal? Apa Harga rata-rata? standar, harga Standar. rata-rata. Terus kalau misalkan part ya kita cek aja ke bengkel resmi kalau misalkan mau diganti sama yang original gitu ya. Karena kan sekarang tuh banyak part-part yang KW-nya juga gitu ya. Kalau untuk kecuali mesin ya, kalau mesin itu harus original. Jadi kita cek aja ke bengkel resmi gitu. Bahkan sekarang tuh banyak lah yang jual-jual bengkel-bengkel biasa gitu ya. Kita tinggal tanyakan aja harga itu. Kira-kira ini perbaikan berapa? Seperti itu. Terus Oke. dari aksesoris misalkan si lampu atau headlampnya udah pecah itu juga sama sih, banyak tergantung pilihan, ada yang lokal juga ada yang original seperti itu. Ya berarti untuk estimasi itu kebanyakan cari sumber ya. Cari sumber Sisanya dari pengalaman ya. ya. Oke. Oke, Kang Riki, terima kasih atas waktunya. Semoga apa namanya informasinya bermanfaat untuk saya selaku peneliti maupun nanti yang akan baca hasil penelitiannya. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Uji.